wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Ahmad Noval Fajri dengan NIM 154. Saya Rafa Abel Alexa dengan NIM 127. Pada kesempatan hari ini kami akan mepresentasikan hasil kajian yang berjudul Rekonstruksi Konsep Perizinan Lingkungan dalam Hukum Lingkungan Internasional untuk memperkuat prinsip pembangunan berkelanjutan. Baik, mulai dari latar belakang terlebih dahulu, di abad ke-21 ini kerusakan lingkungan telah mencapai skala yang mengkhawatirkan. Perubahan iklim, polusi lintas negara, hilangnya keanekaragaman hayati, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menjadi bukti nyata bahwa sistem perlindungan lingkungan yang saat ini itu masih memiliki kekurangan yang cukup mendasar. Kemudian di tengah kondisi tersebut, hukum lingkungan internasional memegang peranan strategis sebagai instrumen pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup, dan salah satu instrumen utamanya adalah perizinan lingkungan, sebuah mekanisme hukum administratif yang menentukan boleh atau tidaknya suatu kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan untuk dilaksanakan. Baik, kemudian untuk konsep perizinan lingkungan, dengan pertanyaan lantas mengapa sebenarnya yang dimaksud dengan izin lingkungan? Dalam perspektif hukum lingkungan internasional, izin lingkungan adalah perangkat hukum administratif yang memberikan kewenangan kepada otoritas yang berwenang untuk menyetujui atau menolak suatu kegiatan, yaitu berdasarkan penilaian atas dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Kemudian izin lingkungan mengembangkan 3 fungsi, yaitu utama ada fungsi preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan sebelum atau sesuatu kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua itu fungsi pengendalian, yaitu mengawasi kegiatan yang sedang berjalan, dan juga fungsi korektif untuk memberikan dasar hukum untuk pemulihan apabila terjadi pelanggaran. Nah, dalam kerangka hukum internasional, perizinan lingkungan diatur secara tersebar di berbagai konvensi. Oke, selanjutnya yaitu kelemahan sistem perizinan. Sayangnya sistem perizinan lingkungan internasional ini itu masih menyimpan berbagai kelemahan mendasar. Setidaknya ada 2 permasalahan utama yang kami identifikasikan. Jadi yang pertama, fragmentasi rezim hukum lingkungan internasional berbeda dengan cabang hukum internasional lainnya. Hukum lingkungan internasional sendiri dari ratusan perjanjian multilateral yang masing-masing berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang memadai. Kondisi ini sering digambarkan sebagai spaghetti bowl, kompleks, tumpang tindih, dan sulit dinavigasi. Kemudian yang kedua ada perbedaan standar perizinan antar negara, yaitu ketidaksamaan ini menciptakan fenomena yang disebutkan regulatory race to the bottom, di mana persaingan antara negara dalam menurunkan standar lingkungannya demi menarik investasi. Akibatnya adalah munculnya pollution haven, yaitu negara-negara yang menjadi surga bagi industri pencemaran karena lemahnya regulasi mereka. Baik, selanjutnya yaitu gagasan rekonstruksi. Menghadapi berbagai kelemahan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konsep perizinan lingkungan internasional yang bertumpu pada 2 pilar utama yang kita ketahui dan yang kami ketemukan, yaitu pilar yang pertama adalah memadukan prinsip kehati-hatian dan prinsip pencegahan. Beban pembuktian keamanan suatu kegiatan terhadap lingkungan harus dibebankan kepada pemohon izin, bukan kepada pemerintah atau masyarakat. Dalam konteks ini, AMDAL tidak boleh sekadar formalitas administratif, melainkan itu harus menjadi instrumen substantif dan nyata yang benar-benar menentukan kelayakan lingkungan. Kemudian ada pilar kedua, di mana harmonisasi standar perizinan internasional, yaitu itu diperlukan karena penetapan standar minimum global yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi seluruh negara. Dari model ini, Uni Eropa melalui direktif emisi industrinya bisa menjadi acuan, di mana standar minimum yang berkelanjutan seragam namun tetap memberi fleksibilitas baik negara untuk menetapkan standar yang lebih ketat. Baik, untuk bagian kesimpulan, itu dapat kami simpulkan bahwa sistem perizinan lingkungan internasional saat ini belum mampu memberikan perlindungan lingkungan yang optimal karena masih dipengaruhi oleh fragmentasi hukum, lemahnya pengawasan, ketimpangan standar antar negara, dan minimnya penerapan prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan. Oleh karena itu, rekonstruksi menyeluruh sangat diperlukan karena melalui harmonisasi standar internasional, penguatan prinsip kehati-hatian dan pencegahan, peningkatan
korporasi multinasional, yaitu pembaharuan ini diharapkan mampu menjadikan perizinan lingkungan sebagai instrumen hukum yang benar-benar efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.